Iya di sana di jalan yang mana? Ya, Mas, aku mau lihat tembusan aja Mas. Bentar, mau ngalang. Udah bikin jalan tuh. Tadinya nggak ada tembusan. Udah. Ya. Tadinya kan bukan nggak ada tembusan, ketutup. Nggak ada jalan itu ya Bu. Iya, dia buka jalan. Iya, terus dia buka jalan. Dulunya empang. Terus itu sampai ke sana ke atas. Empang itu kita masih tanah Bunda. Empang. Iya, bukan. Berarti mulai dari ini nih. Iya. Jadi yang seng-seng ini sampai Iya. Ini ribuan meter ya, Bun. Lagi dong, foto dulu. Bentar. Oke, sambil Bahkan ini di Sorobot udah dibuka. Semua dari Pak Kiasnya, dari Pak Prasnya udah dibuka kan, cuman baru datang Pak Ari sekarang. Jadi saya nunggu keputusannya ini selaku jaga di sini karena saya di dunia dan di akhiratnya nyampe. Udah diamanatin kan sama Bapak? Udah diamanatin. Bapak Unyil ini dulu yang jaga tanah dari zaman papaku masih hidup, Pak Sucahyo. Jadi tahu. Sering banget dulu kalau kita kesini masih kecil gitu. Itu. Jadi saya bicara Asanti lagi kelas 6, saya Kalia udah dewasa. Ya saya kalau Bak Bulus yang ngasih makan, yang ngasih minum, ini berdua. Hitungan dari 2014 Asanti kuliah di mana, Kalia di mana, rumahnya nggak tahu saya. Karena kalau Bak Bulus udah nggak ada orang gitu. Jadi ini Bapak yang jagain tanah di Dijaga dari 91, jadi udah tahu suruk beluknya kan, ada yang lebih tahu. Ada yang lebih tahu, orang asli sini yang gini-gininya udah lebih tahu ada daripada saya. Jadi saya ngomong kalau kata Bapak gini, saya nggak kepake. Anggapannya omongannya orang gedean tuh ngeduri ke saya. Padahal udah dijaga dari sini ya. Udah dijaga semua. Ngusir empang, ngusir ikan, ngusir apa, surat dari Bapak Cahyo. Sekarang udah kebaca orangnya. Ini masih jalan nih. Mana? Jalan apanya? Proyeknya. Sekarang kemarin ada yang berita ke sini belum jalan. Soalnya ini apakah mau dilelang lagi apa mau enggak? Soalnya ini saya ketutup. Parah banget kalau dia mau lelang lagi, orang lagi dikasih. Saya ini kambing conge di sini. Enggak dihargain ku apapun, ku tamu, tang ting, tapi nanti di akhirat insya Allah ditanya. Makanya orang Indonesia jangan suka ngaku orang Islam. Lihat dulu buktinya, kalau belum nyata tanah sendiri jangan diakuin. Ku omongan apapun, ini ngomong di seluruh media. Kemana sampein ke Prabowo juga saya berani. Hukum mana? Mana tuh Pak Santi? Makanya saya nanya ke Asanti, ke Kang Kris tadi. Satunya benar, yang 14 salah. Kan kalah yang benar. Nah ini kudu punya toleransi model gitu, akidah, etika. Saya di sini udah dianggap kambing conge, jaga tanah Bapak Cahyo, nangis saya. Amanatnya Bapak Cahyo. Bapak Cahyo baik nggak orangnya? Alhamdulillah, saya tahunya Jakarta tuh dari mana? Dari ajudan, mau ngasih duit 200.000 dikasih ke sono dulu. Naik Mercy, kalau sekarang naik Mercy udah berapa duit? Gara-gara Bapak Cahyo nyasar di gedung. Malaman mending kene di kampung saya nyasar daripada di gedung. Taunya mungkin pas waktu ngejaga sendiri kan di Serobot juga sama Bapak developer pernah ada ancaman. Udah ada ancaman, Bapak udah ngomong. Bapak udah ngomong nih gini siapa ini dari kepolisian. Katanya sebelumnya udah dikasih info juga kalau ini tanah keluarga Asanti. Udah. Malahan mah yang ngusir, ada yang ngintip dari sono gemuk, tinggi, kagak berani ngelawan si Unyil nanya karena Unyil mah udah dikasih. Kan cuma nggak tertulis saya ke Bapak. Tertulis untuk ngusir ikan doang. Nih. Itu alhamdulillah. Ini sekarang saya nangisnya kalau nggak ada Pak Munir. Kalau ada Pak Munir mah mungkin wartawan itulah yang ngejelasin ke saya. Nggak ada ya. Ada anaknya, tapi anaknya udah nggak bisa nggak ada hak. Makanya sekarang menyelesaikan sekarang ke Asanti, ke Kalia itu terserah. Karena Bapak wakaf masjid, anak nggak nerima. Tahunya juga sekarang tergantung Asanti sama Kalia, Kak Gangsar. Tapi kalau ada almarhum saya mungkin sedikit gedenya. Alhamdulillah bisa beres. Ya. Ngan cuman almarhum umurnya udah. Sekarang Bapak bantu doa, kita lagi memperjuangkan hak kita. Di situ jadi pengacara doa se-Indonesia nggak bisa. Tapi saya doa se-Indonesia biarpun lahiran 59 saya tahu. Amin. Itu. Kalau untuk diri saya mah semua umat di dunia didoain. Ya.
Dimanapun ge didoain kan, cuman jadi orang. Sekarang doain supaya kita bisa ini lagi kan. Baik Ingat gak Papa dulu pengen bikin apa masjid mau apa? Hasan. Bapak udah nawarin ke Om Andi, udah nawarin ke Kang Anang, bahkan ini mau bentuk kayak rumah Bali. Malahan mah jalan ke dari sono udah ngomong, bagaimana kalau 20 juta Pak Unyil? Tenang aja Pak, aku saya disamperin ternyata Bapak tahu nggak sanggup. Sekarang 600 juta, baru DP 50 juta. Ini lanjut jalan apa enggak? Lamun jalan lunas, mungkin lanjut. Kalau jalan belum lunas, ini bener-bener telinga Unyil 30 juta. Orang-orang mah udah dibagi, tapi si miskin ini seperaknya makan janji doang. Sabar tuh nyampe mati. Aja yang bagi. Kesabaran tuh nyampe mati. Semua orang di dunia ini sabar. Sabar. Paunya masih ada satu, jaga yang satu aja udah tenang. Itu aman kan? Yang atas. Yang atas yang mana? Yang atas yang jalannya Yang kecil, ini. ya. Nah, ini juga paunya dia bingung tuh jalannya doang. Ya ini santai nih, nggak ada sangketan. Jalan mah. Tapi boboge kemarin kombinasi kira-kira kalau benar mah ayo mau ngasih juga boboge asal kembali. Sebetulnya saya udah nanya ke Bapak, Pak, ini Pak Eko mau bikin bangunan, tapi jalannya ini 9 juta. Kata Bapak, Pak Eko dulu lah yang bayar 9 juta. Bapak siapa? Bapak Cahyo. Ntar saya kalau udah bangun baru bayar. Ternyata karena ya banyak gini ya lalah. Datang yang punya tanah, gimana ini kalau dijual? Silahkan, itu hak dia. Ya dijual sampai sekarang ke Bowo. Semua rumah tingkat nggak ada jalan, kita nggak ada jalan, Pak Dokter nggak ada jalan. Karena Bowo sekarang direnovasi karena Bowo itu pelukis. Jadi jalanan teh ada hak untuk Kasanti kalau udah kenal sama Om Bowo yang mungkin aku udah nice sekarang. Oke. Jadi itu mah gitu aja. Oh iya, Pak. Kalau ada kesalahan ada kekurangan. Iya, Pak. Ini pernah mancing bareng, terus aku ingat banget papaku manggil anak-anak daerah-daerah sini zaman dulu ya, terus kita makan di saung gitu-gitu kan udah sering gitu sebenarnya, tapi ya bukan masalah itunya sih, lebih ke ya ini kan hak ya, sesuatu yang memang hak kita ya pasti kita perjuangkan gitu. Apalagi kita pernah banget, papaku tuh aku tau lah tipenya kayak gimana gitu kalau masih hidup. Jadi kalau misalnya ngelihat tiba-tiba anaknya semua kayak udah nggak apa-apa hilang atau apa, ya nggak mau, karena kan ada kakak-kakakku juga yang masih memperjuangkan ini gitu. Jadi melanjutkan perjuangan gitu ya. Bukan hanya itu, tapi ya mengembalikan hak itu yang lebih penting. Tapi masih banyak atau sebenarnya ini aja sih Bu? Oh enggak, alhamdulillah. Yang pernah ada satu dulu juga 2 surat gini, tapi orangnya itu kita pernah juga nih, karena papaku di Islamic Garden, Islamic Village Tangerang ya, ada dulu Islamic Village, papaku juga punya tanah di situ, 2 kepemilikan juga. Bang, aneh banget sih. Banyak loh ternyata di Indonesia yang kayak gitu. Itu juga, tapi orangnya ngalah, terus akhirnya sama papaku ya udah, aku lupa siapa beli siapa, aku lupa. Itu di namanya Islamic Village kalau nggak salah. Siapa beli siapa aku lupa. Ada lagi dulu di Ubud juga gitu. Ya itu sama-sama, karena mereka juga kan kalau orang bener-bener paham, apalagi mereka tahu ya tahu gimana kalau punya hak yang sama tapi diambil sama satu orang gitu kan, dikuasai sama satu orang, pasti kan gimana ya. Aku ingat banget yang di Ubud juga itu papaku, orangnya akhirnya beli papaku itu, terus kita ikhlasin karena waktu itu Ubud masih semak masih tahun 2000 aku SMP gitu. Nah aku kan pernah aku bikin konten yang ini dulu aku tinggal di sini gitu. Nah itu jadi yang ini ya aku kalau masih kecil ya belum bisa ngerti apa ya, cuma aku tahu, aku dengar dari papaku dulu, ngapain sih Pak kita 6 bulan di Ubud waktu aku SMP, iya itu tanah papa gini gitu. Oke? Gue lagi, Bu. Oke. Ya.